Bagaimana Exco PSSI, bagaimana BTN, bagaimana Erick Thohir mengukur itu. Yang kemudian nanti ketemu sama Sinteyong. Bentuknya apa? Misalnya kontrak yang lebih detail, kontrak yang lebih tegas, target-targetnya apa, kan begitu. Nah ini penting nanti dijabarkan. Karena kalau sekarang kan kemarin di mana di Qatar itu kan baru shake hand lah ya. Gentleman agreement. Oke, kita sepakat perpanjang kontrak. Tapi formalnya kan belum hitam di atas putihnya belum. Nah itu sebetulnya. Pertanyaan-pertanyaan itu yang harus dipetakan oleh para petinggi kontrak itu. Baru, target juga harus baru. Ya. Dan apa kira-kira target yang ideal dengan kontrak baru? Ya misalnya sekarang jangka waktu, apakah langsung 3 tahun 2027? Ya, 2027 misalnya. Atau karena tadi kan Budi bilang, dia dalam penerawangan dia melihat bahwa Erick Thohir ingin membuat monumental sepak bola di kompetisi VAR. Boleh dia bilang sebagai legacy dan monumentalnya. Di timnas naturalisasi. Jadi monumental itu cara kita membaca organisasi, cara kita membaca kepemimpinan seseorang itu akan beda gitu loh. Maka nanti akan terwujud dalam eksekusi konkretnya. Nah, apakah 3 tahun? Apakah bertahap? Ini penting. Karena kalau dalam perjalanannya nanti ada tidak kesesuaian target, kalau 3 tahun ada penalti yang harus dipenuhi. Belajar dari kasus Korea Selatan Jurgen Klinsmann ya. Ya kan cukup mahal misalnya. Sementara saat ini gaji itu tidak ditanggung APBN lagi. Atau ditanggung negara karena tidak ada lagi Piala Dunia. U20 maupun U17. Artinya PSSI harus mandiri tuh. Mengelola gaji yang tinggi dari STY dan kawan-kawannya. Itu kan penting dibahas, didetilkan. Supaya nanti tidak dalam posisi PSSI-nya kerugian besar. Gitu. Nah, sekarang kalau itu bicara periode, sekarang bicara apa tadi? Target. Babak 3 bisa nggak di-push ke babak 4? Ranking 10 besar bisa nggak 2025 misalnya gitu. AFF 2024 walaupun bukan prioritas seperti diucapkan Ketua Umum harus ambil dong. Itu kan mahkota. Cap, stempel rajanya ASEAN itu harus diambil. Walaupun memang kita tidak berpikir bahwa itu adalah garis finish atau prioritas akhir kan. Ya seperti itulah harus didetilkan. Nah tadi kan kalau dibilang sama Budi kan katanya gue kenal Bung Toel udah lama. Nah Bung Toel juga kan udah kenal Budi udah lama kan. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya nih kan kan Budi kan selalu tuh kurang setuju gitu sama STY. Tapi sekarang justru Budi nih gue juga itu loh maksudnya itu itu gimana tuh coba lu langsung tanya. Nah ini makanya gue tanya sekarang kenapa main bola lapan kan gitu sebetulnya sih gue tadi tanya perhatiin lu hebat banget gue bilang krep perhatiin sementara gue juga udah perhatiin ya kan? Nah, sekarang langsung makanya aja kita tanya langsung simak. Mumpung orangnya ada di sini makanya kok pada saat itu keras banget. Jadi kayak momentum Australia dapat penalti gagal tiba-tiba dapat gol. Gitu. Nah, kan gitu. Ini soal terkait momentum itu juga iklan, terkait kontrak, apapun itulah pokoknya. Nah, tapi sekarang justru Budi ini jago momentum. Nah, kalau momentum itu kalau soal di politik. bola tuh positioning. Filippo Inzaghi. Kan gitu, nggak perlu akselerasi tapi bola-bola rebound aja. Ya. Gimana, Bud? Soal berpindah haluan sih sebetulnya bukan. Nggak ada yang pindah haluan loh. Kita ngomong. Nggak ada yang pakai istilah itu. Tadi lo pakai. Itu tulisannya di situ sialan. Jadi begini. Dulu itu kan sebetulnya kan gua sama Toel kan juga termasuk yang pro sama STY. Ketika STY masih ada di zamannya Iwan Bule. Di awal-awal ya. Di awal-awal. Kita lihat bagaimana dianiaya. Gua bilang pakai ininya dianiaya lah sama pengurus PSSI pada saat itu. Cuma gue udah mulai agak berpikir kritis ketika kita kalah lawan Irak 1-5 dan 1-1 lawan Filipina. Sudah terlalu banyak mencari-cari alasan. Posisi naturalisasi sudah masuk. Tapi kan ternyata setelah kita riset segala macam ternyata STY kesibukannya bukan hanya di tim nasional Indonesia. Dia terlibat dengan banyak iklan. Dan iklan itu ternyata tidak terasosiasi dengan PSSI. Sehingga gue menganggap penampilan tim nasional ini kok agak terhambat karena kesibukannya STY bermain iklan. Tapi nyatanya kan terbantahkan. Hasilnya bagus. Hasilnya setelah dia tidak terikat iklan, bagus. Tapi memang angkanya juga menggiurkan itu. Jadi konteks gue mengkritik STY itu, gue bilang gue bukan dalam konteks sepak bolanya.
Tapi dalam performance dia sebagai profesional, bahwa dia itu harus ingat, klien utamanya dia itu PSSI. Jadi dia harus tetap mengistimewakan PSSI. Dia digaji mahal oleh PSSI 1,2 juta dolar setahun, yang Iwan Bule bilang 2 miliar tiap bulan, itu kan harus jelas pertanggungjawabannya seperti apa. Karena PSSI, negara itu membayar dia pada saat itu. Dan ketika dalam helatan PPD kemarin sampai Piala Asia U23 ini, gue lihat dia konsisten tidak bermain iklan. Walaupun dalam event U23 ini gue lihat dia berapa kali posting lah. Ada 2 kali posting tentang iklannya dia, tapi itu adalah iklan yang sudah berjalan. Jadi cuma mandatori aja. Tapi untuk ke depan, bahwa PSSI harus strict ngomong tentang kontrak terhadap ST, khususnya yang melibatkan dia dengan iklan dengan pihak lain, dia PSSI harus mendapatkan kompensasi. Nggak bisa PSSI udah ngebayar dia mahal tapi dia masih ibaratnya nyambi di luar, apa kurang? Tarkam. Nah, apa kurang gaji yang diberikan oleh PSSI kepada STY? 1,2 juta dolar itu tinggi loh untuk pelatih tim nasional. Hajime Moriyasu, pelatih Jepang, posisi nomor 18 peringkat FIFA, itu gajinya 1 juta dolar setahun. Paulo Bento ketika menggantikan Sintayong di Korea Selatan 2018 sampai 2022, itu gajinya 500 ribu dolar setahun. Ini kaliber pelatih dunia. Paulo Bento Paulo juga Bento apa bukan sama pelatih juga. dunia, semua Iya. sama. Artinya Hajime Moriyasu juga. dengan gaji 1,2 juta dolar itu, ekspektasinya Tinggi. ya harus tinggi. Gak bisa kalau kita targetnya cuma ala kadarnya doang, gak bisa. Makanya gua kemarin ngomong sama Exco PSSI Arya Sinulinga, targetnya itu harus Piala Dunia 2026, jangan Piala Dunia 2030. Karena ini yang paling Kejauhan, dekat ini di depan mata ini. Kalau dibilang ini pemain punya waktu umur 5 sampai 7 tahun, bullshit. Siapa yang bisa ngejamin itu pemain akan bisa sehat dalam kurun waktu 7 tahun mendatang? Resiko sebagai atlet itu tuh tinggi. Cedera. Cedera, ini segala macam. Dulu pemain U19 dielulukan bakal menjadi generasi emas sepak bola Indonesia, hilang begitu aja kok. Jadi tidak ada yang bisa menjamin bahwa generasi emas ini akan bisa termanifestasi dengan baik. Lo harus bisa memanfaatkan momentum di depan mata. Waktunya lo menang, lo harus pertahankan, lo menang mulu. Ketika waktunya lo kalah, ya lo harus sadar diri. Jadi jangan kita malah memberikan kegampangan kepada orang asing, tapi kepada negeri sendiri, anak bangsa sendiri, ininya Kenceng. dikencengin. Pelatih dihina-hina, yang lokal-lokal itu kan juga nggak sehat juga. Jadi harus ada keadilan mulai dari sejak dalam pikiran bahwa STY bisa mencapai situasi seperti ini, ya harus diakui. Oke, dia pelatih hebat, tapi jangan lupa bahwa banyak yang mendukung. Ya. Ada pihak-pihak yang juga turut bertanggung jawab. Apakah Erick Thohir bisa menjadi alonatore sehebat STY? Kan nggak bisa begitu perbandingannya. Apakah STY bisa melobi-lobi klub-klub di luar untuk mendatangkan pemain-pemain abroad itu? Kan nggak bisa. Semua ada posisi dan kedudukannya sendiri-sendiri. Jadi adalah misalnya orang-orang gila aja yang bilang Thohir jangan banyak omong. Jadilah itu pelatih. Jadi ini nggak kayak begitu. Semua orang itu punya tugas dan fungsinya sendiri-sendiri. Nggak bisa misalnya Erick kita paksa jadi pelatih, STY kita paksa jadi ketua umum PSSI, Thohir kita paksa jadi ini. Enggak. Semua sudah ada koridornya masing-masing. Dan ketika dia ada dalam posisi profesional itu, dia harus bisa mengemban misi itu dengan sebaik-baiknya. Dan pekerjaan terberat kalau di sepak bola Eropa itu adalah pelatih tim nasional, bukan presiden. Pelatih tim nasional itu grade paling tinggi dalam status negara Eropa. Jadi federasi dukung, ketua umum dukung. Dukung penuh malah. Negara mendukung. Negara mendukung. Supporter mendukung. Supporter mendukung. Apalagi? Berarti ditunggu apa? Target-target terpenuhi kan? Betul. Jadi ke depan ketika PSSI sudah fix memastikan bahwa STY tidak terlibat kontrak lagi, bahkan kalau perlu PSSI punya hak veto untuk Bukannya menentukan. dalam kontrak pelatih asing itu sponsornya adalah PSSI. Betul, sponsornya adalah PSSI. Iya kan? Dan Jadi apapun yang dilakukan oleh pelatih asing itu harus sepengetahuan PSSI. harus dong. pengetahuan. Karena PSSI yang bertindak sebagai Itu sponsor. itu paling minimal itu mengetahui. Paling minimal. Paling minimal. Yang lebih saklek lagi harus mendapatkan izin. Dan yang lainnya lagi harus mendapatkan kompensasi, pembagian bagi hasil.
Apakah itu 30-70, 50-50, itu harus ada. Bapak cocok jadi sekjen. Dan itu harus tertuang. Nggak bisa. Supaya exco di feeding tuh.